Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Februari 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara untuk kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersandarlah sepenuhnya kepada Dia, Yesus Tuhan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Bacaan kedua 1 Korintus 15 ayat 12 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 20. Dan Injil Lukas 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil yang kita baca dan renungkan pada minggu hari ini, saudara, Yesus mengawali dengan perkataan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Lukas 6 ayat 20. Kenapa orang miskin disebutkan berbahagia, saudara? Sekilas perkataan Yesus dapat membuat kita bertanya-tanya. Apakah menjadi miskin, lapar, sedih, dan dikucilkan merupakan suatu berkat? Lalu, apakah menjadi kaya, puas, gembira, dan disukai orang merupakan suatu celaka? Di sini, saudara, Yesus mau menegaskan bahwa orang yang miskin dan bergantung pada Allah adalah empunya kerajaan Allah. Bukan orang miskin yang kesukaannya berpangku tangan, bermalasan, saudara, namun menyadari kemiskinannya, tetap berkata dan dalam kehidupannya bergantung kepada Allah. Ingat, saudara, ingat seruan berbahagialah. Ini ditunjukkan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Pada ayat 20 sampai 22, itulah harga yang mereka harus bayar karena komitmen mereka untuk mengikuti Yesus. Ingat, saudara. Sekali lagi ingat, saudara, Yesus tidak menjanjikan kita sebagai pengikutnya hidupnya akan penuh sukacita, penuh berkat. Tidak, saudara. Mengikutinya dijanjikan adalah keselamatan. Dan untuk memperoleh keselamatan itu, saudara, di dalam mengikuti Dia harus ada harga yang harus kita bayar. Dan ingat sekali lagi, saudara, Yesus sendiri memilih kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dan penolakan supaya Ia dapat menjadi juru selamat dunia dengan mati di kayu salib. Maka orang yang mengikuti Dia seharusnya mengikuti pula jalannya. Apakah kita yang mengikuti Yesus harus hidupnya melulu dalam penderitaan? Oh no, bukan begitu, saudara, bukan. Maksudnya sukacita dan berkat karena ikut Yesus begitu besar, sehingga meskipun kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, itu tak akan berarti apa-apa buat kita, saudara. Karena Yesus menganugerahkan pengampunan dosa, damai dengan Allah, serta sukacita dalam mengikuti Dia. Dalam mengikuti Yesus Tuhan, saudara, kita harus dapat tidak kompromi dengan dunia. Saya ulang, saudara, dengan mengikuti Yesus Tuhan, kita harus dapat tidak kompromi dengan dunia, dengan segala bentuk kejahatan, dengan segala hawa nafsu kedagingan kita. Sangat jelas kecaman Tuhan Yesus bagi kita yang kompromi dengan dunia, yang selalu mengikuti, menuruti kedagingan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kepunyaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Lukas 6 ayat 24 sampai dengan 26. Secara dunia,
Miskin atau kaya itu relatif, saudara. Tergantung sudut pandang apa yang kita pakai. Yesus melalui Injil hari ini menyampaikan kepada kita semua bahwa orang yang miskin adalah orang yang terbuka hatinya untuk menerima anugerah-anugerah Allah, yang hatinya bergantung sepenuhnya pada Allah dan mengharapkan campur tangan Allah di dalam hidupnya. Ingat itu, saudara. Jadi orang miskin adalah orang yang terbuka hatinya menerima anugerah-anugerah Allah, yang hatinya bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mengharapkan campur tangan Allah di dalam hidupnya. Sikap hati yang sedemikian akan menganggap apa yang dimilikinya sebagai berkat Allah untuk disalurkan kepada sesama yang lain. Orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah, tegas Yesus, karena mereka terbuka hatinya dan bermurah hati. Sikap hati yang tidak mau berbagi kepada orang yang berkekurangan, sikap hati yang tidak peka dan tidak peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang miskin dan kelaparan, menjadi sorotan Yesus. Karena itulah, saudara-saudaraku, gereja terus menerus menggerakkan semua anggotanya untuk terbuka hatinya kepada Allah dan terus menerus berbagi kepada sesama. Inilah semangat kemiskinan Kristiani. Janganlah kita terjebak akan pengajaran-pengajaran yang menawarkan kemakmuran, saudara, yang mengantarkan diri penuh sukacita. Hati-hati, saudara, hati-hati. Sebab begitu banyak pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu bernubuat tentang kemakmuran yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak dunia. Dengarkan. Hati-hati, saudara, hati-hati. Sungguh hal yang mencelakakan kita jika kita hanya mencari kesenangan duniawi dan bukannya mengejar kebahagiaan di dalam Allah. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus harus menjadi nilai-nilai yang kita pegang teguh, sehingga kehidupan kita bukan dibangun dari kemunafikan atau kesombongan, melainkan kebenaran dan kerendahan hati. Hidup kita sebagai pengikut Kristus bukan untuk mendapatkan nama besar dan berbagai kemudahan dalam hidup ini, saudara. Kita tentu tahu ini, tetapi jika kita kurang was-was diri, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Hati-hati, saudara. Regi Minggu hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup dengan penuh kepopuleran, penuh sukacita duniawi akan mencelakakan kita, dan kita akan kehilangan keselamatan kekal di surga. Sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk dapat hidup miskin di dalam Dia, di dalam Yesus Tuhan yang selalu bersandar kepada Dia. Dengan setia dan taat serta berkomitmen tinggi dengan hidup penuh kerendahan hati, maka sukacita, kegembiraan oleh segala berkat Tuhan akan kita terima. Inilah janji Tuhan bagi kita yang hidup selalu di dalam Dia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Lukas 6 ayat 23. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup menurut apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, saudara. Bersandarlah sepenuhnya kepada Dia, Yesus Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Halo, shalom.